Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukoharjo. Kali ini akan menyampaikan beberapa tips strategi menghadapi part 7, menambah apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Pandia ya. Jadi part 7 adalah bagian terakhir dari tes TOEIC ini. Dia terdiri dari 54 soal, terbagi dua bagian, yaitu reading yang berupa satu teks tunggal diikuti beberapa pertanyaan, dan reading yang terdiri atas 2 atau 3 teks lalu diikuti masing-masing 5 pertanyaan. Jadi terlihat di sini bahwa yang multiple passages itu ada 5 set, masing-masing 5 pertanyaan, jadi 25 soal. Nah, yang sisanya, yang bagian pertama ini single passages, ada 10 teks diikuti antara 2 sampai 4 pertanyaan. Jumlah pertanyaan semuanya ada 29. Jadi totalnya 54. Kemudian bersama dengan bagian 5 dan 6 semuanya ada 100 nomor. Nah, ada beberapa tips ketika kita menghadapi bagian ke-7 ini ya. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa bagian 7 itu mengujikan 2 hal saja. Yang pertama adalah pemahaman kita terhadap isi teks, dan yang kedua masalah kosakata. Jadi masalah grammar dalam hal ini tidak diujikan sama sekali. Berbeda dengan bagian 5 dan 6. Teksnya sendiri bisa muncul dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, kemudian korespondensi bisnis seperti surat, email, dan sebagainya, kemudian iklan, pengumuman. Nah, yang terakhir ini menarik karena ini juga termasuk baru ya, yaitu non-prose readings. Artinya teks yang tidak banyak kata-katanya begitu. Misalnya ada daftar, kemudian grafik, charts, jadwal, dan seterusnya. Satu hal yang sangat penting ketika menghadapi bagian ke-7 adalah bahwa Anda sebaiknya mengetahui jenis teks apa yang sedang Anda hadapi, karena dengan tahu teks apa itu, maka Anda bisa dengan mudah menemukan di mana tempat informasi yang Anda butuhkan yang ditanyakan itu berada. Sehingga sebaiknya Anda memahami berbagai jenis teks yang bisa dijadikan alat pengukur pemahaman tentang teks bahasa Inggris. Ini pendekatannya. Jadi ketika Anda belajar bagian 7 dengan sumber manapun, maksudnya Anda sebaiknya mulai mengenali berbagai jenis teks itu. Apakah itu artikel, dokumen surat menyurat, iklan, dan seterusnya, yang semua itu sangat akrab dengan dunia kerja. Nah, tips yang lainnya ketika Anda menghadapi teks, karena setiap teks itu pasti terdiri dari minimal 2 pertanyaan, maka sarannya adalah jawablah pertanyaan yang mudah lebih dahulu ya. Karena apa? Supaya tidak menghabis-habiskan waktu. Sambil menjawab pertanyaan yang lebih mudah itu, harapannya nanti Anda juga bisa menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang lebih sulit. Yang berikutnya, untuk menemukan bagian dari teks yang diduga mengandung jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan, maka sebaiknya Anda melakukan scanning. Jadi scan terhadap keywords, kata kunci yang dijadikan pertanyaan, lalu dicari kata kunci itu di dalam teks yang disediakan. Nah, mudah-mudahan dengan melakukan scanning ini Anda menemukan bagian di dalam teks yang mengandung isi jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Dengan begitu Anda bisa kemudian segera fokus mencari jawabannya di bagian yang sudah Anda temukan itu.
Tips berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang negatif, pertanyaan yang menggunakan not. Seperti ini misalnya. What is not a stated requirement for a notice to be placed on the board? Ini pertanyaan negatif ini memang butuh waktu menjawab yang cukup lama, karena Anda harus mengidentifikasi jawaban yang yes dulu, baru yang terakhir itu yang Anda pilih, gitu ya. Makanya ini perlu waktu paling lama, sehingga sebaiknya untuk soal-soal yang begini ini Anda kerjakan paling akhir. Ini sarannya. Kemudian khusus untuk teks yang bagian kedua, multiple passages, ya, dimana di situ ada 2 atau 3 teks yang diikuti 5 pertanyaan. Yang perlu diingat adalah bahwa sebagian pertanyaan itu cukup dijawab dengan membaca salah satu dari teks yang diberikan, walaupun ada memang mungkin 1 dari 5 pertanyaan itu yang menjawabnya harus dengan mengaitkan informasi dari teks yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kebanyakan jawaban terhadap pertanyaan 5 itu bisa diperoleh dari salah satu teks yang ada, sehingga kalau Anda bisa dengan jeli menemukan teks mana yang mengandung jawaban pertanyaan yang diberikan, maka Anda bisa dengan lebih cepat menjawab pertanyaan itu. Nah, ini yang terakhir, sesungguhnya Anda diperkenankan mengerjakan bagian 7 itu lebih dulu ketika bagian reading dimulai. Jadi tidak harus urut, misalkan 5 kemudian 6 baru 7. Artinya begitu reading mulai, Anda langsung ke bagian ke-7, menyelesaikan dulu bagian 7, baru nanti ke 5 atau 6, itu tidak masalah. Yang penting ketika Anda mengerjakan itu, Anda harus sadar waktu. Jadi waktu 75 menit untuk reading itu sudah Anda bagi sedemikian rupa sehingga Anda bisa mengalokasikannya untuk bagian-bagian yang diujikan. Nah, saran yang terbaik biasanya untuk menyelesaikan bagian 7, Anda gunakan waktu maksimal 50 menit. Kemudian yang bagian 5 itu 30 soal, sebaiknya Anda kerjakan setiap soalnya maksimal setengah menit. Jadi 15 menit saja menyelesaikan bagian 5. Lalu yang 10 menit sisanya itu untuk menyelesaikan bagian 6. Ya, jadi kalau masing-masing pertanyaan setengah menit itu 8 menit, kemudian ditambah waktu buat membaca 4 teks kira-kira 2 menit, jadi 10 menit itu pas. Jadi silahkan kalau Anda mau mencoba mengerjakan bagian 7 dulu, tapi waktu maksimal hanya 50 menit, lalu selebihnya nanti Anda gunakan untuk bagian 5 dan 6. Nah, sebagai rangkuman, saya mau menyampaikan bahwa jenis pertanyaan yang diujikan atau yang disampaikan di bagian 7 ini ada beberapa, ya. Di sini pertanyaan sifatnya overview, ada pertanyaan details, ada pertanyaan vocabulary, dan pertanyaan inference. Ya, sesungguhnya pengelompokan ini juga bukan pengelompokan yang rigid. Nah, kita bahas satu-satu. Pertanyaan overview itu menanyakan tujuan atau main topic dari teks itu. Misalnya, what does this article mainly discuss? Atau what is the purpose of this letter? Jadi kita harus mencari, ini kan juga kadang juga hanya bisa ditemukan secara implisit, ya, tersirat. Jadi bisa jadi pertanyaan overview itu termasuk dalam inference question, tetapi ada juga yang secara eksplisit bisa ditemukan. Yang jelas kalau ini pertanyaan overview, sebaiknya Anda bisa mencari tahu di mana biasa informasi tentang hal itu ditemukan, ya. Kalau di dalam teks biasanya di bagian awal, ya, biasanya disebutkan. Di dalam telepon pun biasanya orang bermaksud mau ngapain dari kegiatan menelponnya itu juga ditemukan di bagian awal. Ini termasuk pertanyaan overview. Lalu pertanyaan yang kedua, pertanyaan detail. Pertanyaan detail itu tentunya menanyakan hal-hal yang lebih spesifik yang ada di dalam teks. Termasuk di sini pertanyaan yang tadi berpola negatif tadi. Which of the following is not true? Berarti Anda harus mencari dulu yang benar, lalu memilih satu terakhir yang salah.
Tapi ini tentang detail. Jadi detailnya bisa ditemukan di dalam teks. Walaupun mungkin kata-kata yang dipakai bisa jadi menggunakan restatement atau sinonim. Jadi tidak menggunakan kata yang persis dipakai di dalam pertanyaan. Berikutnya pertanyaan vocabulary. Ya, ini memang khusus ya, menanyakan makna kata di dalam konteks. Misalnya seperti ini, which of the following is closest in meaning to the word bla 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 in paragraph sekian, line sekian. Pertanyaan seperti ini muncul sekarang ya di dalam tes reading TOEIC. Jadi Anda sebaiknya juga bersiap-siap ketika menemukan pertanyaan seperti ini. Terakhir adalah inference ya, sesuatu yang di-infer itu sesuatu yang tidak secara langsung disebutkan di dalam teks. Pertanyaannya misalnya, which of these statements is probably true? Kan probabilitas saja yang ditanyakan. Artinya ada kemungkinan juga keliru, tetapi lebih besar benarnya. Nah, kita hanya bisa menyimpulkan dalam ini, melakukan inference terhadap isi teks. Seperti ini juga muncul di dalam pertanyaan di bagian 7. Nanti semakin banyak latihan, Anda akan bisa membedakan mana pertanyaan overview, mana pertanyaan detail, mana pertanyaan vocabulary, dan seterusnya. Beberapa hal yang bisa dipakai dalam menghadapi TOEIC Part 7. Yang pertama, ini penting sekali ya, sebelum membaca pertanyaan maupun teksnya, Anda sebaiknya menyempatkan diri untuk melihat introductory statements atau sentence ya, atau kalau di listening kemarin disebut introductory announcements. Jadi kalimat pertama paling atas sebelum teks yang menyebutkan pertanyaan sekian sampai sekian refer to the following. Nah, apa itu yang disebutkan di situ? Apakah email, apakah surat, apakah artikel, dan seterusnya. Di situ kita bisa lihat. Nah, dengan membaca bagian itu kita akan tahu jenis teks apa yang akan kita hadapi ya. Nanti perlunya apa itu nanti bisa kita jelaskan kemudian. Yang kedua, ketimbang membaca teks yang belum jelas arahnya, sebaiknya Anda langsung membaca pertanyaannya, supaya ketika Anda membaca teks itu Anda tahu apa yang Anda cari. Baru setelah pertanyaan dibaca, Anda melakukan pembacaan secara cepat atau skimming, lalu ketika sampai kepada bagian yang kira-kira mengandung jawaban terhadap pertanyaan itu, Anda membaca dengan lebih teliti. Terakhir, seandainya Anda tidak yakin dengan jawaban yang benar, ya sudah, Anda bisa menggunakan guessing ya. Dengan lebih dulu Anda mengeliminasi jawaban-jawaban yang memang rasanya kok tidak benar gitu. Berikutnya, jangan menghabiskan waktu terlalu lama untuk setiap soal, karena kalau dihitung-hitung bagian 7 itu kan 54 pertanyaan. Waktu yang tersedia yang sebaiknya Anda sediakan itu 50 menit saja, sehingga satu soal maksimal 1 menit. Itu pun harus sudah termasuk membaca teks yang berisi jawaban dari pertanyaan itu. Makanya tidak boleh terlalu lama menjawab setiap pertanyaan. Untuk bagian multiple text, bagian kedua, gabungan 2 atau 3 teks itu, Anda perlu ingat bahwa sebagian pertanyaan itu ditujukan untuk satu teks saja, sebagian yang lain mungkin hanya 1 atau 2 untuk gabungan teks. Jadi untuk menjawabnya, sebaiknya Anda bisa menemukan teks mana yang dituju, sehingga tidak harus membaca banyak teks untuk menjawab satu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya hanya ada di salah satu teks tersebut. Minimal memang ada salah satu dari 5 itu yang menjawabnya perlu melakukan inference tentang hubungan dari beberapa teks yang digabung tersebut. Berikutnya ini buku materi ya, seperti sebelumnya. Jadi kita menggunakan materi utama buku Tactics for TOEIC, khususnya kalau bagian 7 itu adalah unit 7, 14, 21, dan 28. Silakan Anda bisa buka dari Elino Anda. Materi ini bisa diunduh ya, bisa dipelajari di kesempatan lain.